tier C di highlight, yaitu perkampungan tua terdapat di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya yang termasuk dalam nota kesepakatan tersebut harus tetap pertahankan sehingga tidak termasuk dalam wilayah pengembangan kawasan. Nah, di dalam poin yaitu pengelolaan Pulau Rempang di poin C ini jelas sekali bahwa perkampungan tua yang terdapat di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya yang termasuk dalam nota kesepakatan tersebut harus tetap di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini yaitu Ustadz Abdul Somad di akun Instagramnya, beliau mengunggah yaitu foto penandatanganan akte MOU antara Pemko Batam dan PT Mega Elok Graha atau MEG terkait investasi di Pulau Rempang. Jadi baik, coba kita lihat ini langsung ya, foto unggahan Ustadz Abdul Somad di akun Instagramnya seperti apa. Nah, inilah foto unggahan yaitu Ustadz Abdul Somad di akun Instagram beliau. Jadi ini ada foto penandatanganan MOU antara Pemko Batam dan PT Mega Elok Graha. Ini dokumentasinya investasi Rempang diteken niat kadir dan disetujui oleh DPRD Batam pada tanggal 26 Agustus 2024. Dan ini jelas sekali di sini ada fotonya. Ada foto yaitu MOU ya. Jadi MOU tanda tangan. Nah, selain foto juga Ustadz Abdul Somad mengunggah yaitu notulen rapat. Jadi notulen rapat itu di sini unggahan Ustadz Abdul Somad jadi di sini tertulis tanggal hari Senin 26 Januari 2001. Jam 17 WIB, tempat Bisnis Center Hotel Hilton Jakarta, dihadiri oleh Wali Kota Batam, Bapak Haji Nyet Kadir, Wakil Wali Kota Batam, Deputi Pengawasan Subbat Perundang-undangan. Nah, ini kurang jelas ya. Nah, itu ada hasil daripada notulen rapat. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini ada beberapa memang tanda tangani dari hasil notulen rapat tersebut. Ada dari Wali Kota Pemko Batam dan ada beberapa juga di sini. Dan yang terakhir, nah di sini dari hasil MOU tersebut ada beberapa butir yaitu tentang pengelolaan Pulau Rempang. 1. Prosedur tier C di highlight yaitu perkampungan tua terdapat di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya yang termasuk dalam nota kesepakatan tersebut harus tetap pertahankan sehingga tidak termasuk dalam wilayah pengembangan kawasan. Nah, di dalam poin yaitu pengelolaan Pulau Rempang di poin C ini jelas sekali bahwa perkampungan tua yang terdapat di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya yang termasuk dalam nota kesepakatan tersebut harus tetap dipertahankan ya. Nah, ini kan di sini jelas ya bahwa perkampungan tua yang terdapat di Pulau Rempang memang harus dipertahankan sehingga tidak termasuk dalam wilayah pengembangan kawasan. Jadi jelas sekali bahwa di sini tidak ada relokasi ya warga Pulau Rempang, dan di sini memang di MOU tersebut memang harus dipertahankan sesuai dengan MOU Pemko Batam dengan PT MEG. Nah, Ustadz Abdul Somad juga menulis 6 pernyataan Gus Durian terkait kasus Pulau Rempang atau NU Online, yaitu mengecam kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketiga pengukuran lahan. Aparat harus menghormati hak asasi warga negara, terutama hak atas keadilan dan perlakuan menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik aparat gabungan dari Pulau Rempang serta melakukan penyelidikan dan sanksi bagi aparat yang melakukan kekerasan dan tindak ugal-ugalan terhadap warga sipil. Polri dan TNI harus memiliki pedoman penanganan konflik yang berperspektif melindungi bukan melukai. Meminta pemerintah untuk menghentikan praktik perampasan tanah atau land grabbing dan memastikan
perlindungan dan pengakuan terhadap seluruh hak dasar masyarakat adat. Meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan proyek strategis nasional sehingga benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk di dalamnya memastikan terlaksananya partisipasi yang bermakna atau meaningful participation dari warga negara. Pemerintah juga perlu memberi sentuhan dan biaya pengobatan untuk warga yang menjadi korban dari tragedi kemarin. Meminta Presiden Jokowi memberi perhatian lebih dalam pengerjaan proyek strategis nasional dengan menjunjung tinggi implementasi Pancasila khusus kemanusiaan yang adil, beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ustadz Abdul Somad ini posting ulang dari 6 pernyataan Gus Durian terkait kasus Pulau Rempang. Jadi Ustadz Abdul Somad sangat setuju tulisan yaitu dari 6 pernyataan Gus Durian kasus Pulau Rempang, yaitu NU Online. Dan Ustadz Abdul Somad juga mengunggah yang kita baca tadi bahwa memang sebelumnya ada MOU dengan Pemko Batam dengan PT MEK bahwa memang perkampungan Pulau Rempang memang harus dipertahankan, dan apabila memang masyarakat meminta haknya ya untuk tidak direlokasi, udah sangat tepat sekali. Jadi pemerintah juga dalam hal ini tidak bisa yaitu memaksa masyarakat atau warga Rempang untuk direlokasi sesuai dengan keinginan dari pemerintah supaya hadirnya investasi di Pulau Rempang. Dan yang lebih miris lagi, viralnya video Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan ia akan membuldoser orang-orang yang menghalangi atau mempersulit investasi. Jadi jangan sampai karena investasi, pada dasarnya investasi itu bagus, tapi hak-hak dari masyarakat tidak diperhatikan. Ya, saya terus terang sebagai yang paling tua di ruangan ini, saya pikir saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun. Ya, saya garis bawahi, tidak mau ada satu orang pun yang menghambat. Karena apa? Ini bukan pekerjaan baru hari ini, bukan setahun ini. Sudah berjalan selama 8 tahun kita rawat sampai pada titik ini. Jadi jangan sampai ada konflik of interest. Saya ulangi, konflik of interest yang kita buat. Saya akan turun dengan kewenangan saya untuk membuat Anda susah kalau Anda bermain-main dengan itu tadi. Jadi saya titip betul itu. Tapi kalau Anda berbuat salah, yang menurut saya juga akan ikut nanti bulldozer Anda, karena Anda membuat negeri ini susah dalam keadaan ekonomi susah sekarang ini. Membuat negeri ini susah dalam keadaan ekonomi susah sekarang ini. Jadi pemerintah mengakui bahwa ekonomi Indonesia sekarang lagi susah. Tapi jangan sampai kepentingan pemerintah yang katanya kepentingan untuk masyarakat, yaitu investasi, yaitu mempersulit, bukan mempersulit pemerintah. Dari statement Luhut Binsar Panjaitan kita bisa mengambil kesimpulan berarti dia mempersulit rakyat Indonesia. Jangan sampai kepentingan yang katanya kepentingan bangsa Indonesia, justru hak-hak masyarakat Indonesia dirampas. Dan ini terjadi pada masyarakat Pulau Rempang. Jangan sampai hak-haknya, perkampungan yang berpuluh-puluh tahun mereka tinggal di sana, tapi dirampas begitu saja. Dan pemerintah selalu mengatakan bahwa ini akan ada investasi puluhan miliar US dollar dan ini akan mendatangkan manfaat buat masyarakat banyak. Bukan itu sebenarnya. Tanpa merelokasi masyarakat Pulau Rempang, masih ada lokasi lain yang lebih strategis buat investasi yang katanya puluhan miliar. Jadi tidak serta-merta menggusur masyarakat Rempang. Kalau kita lihat berita hari ini dilansir dari detik.com, Mahfud MD mengatakan bahwa 80% warga Rempang setuju direlokasi sehari sebelum ricuh. Ini kan benar-benar aneh ya. Di sisi lain masyarakat di sana jelas sekali mengatakan bahwa memang tidak mau direlokasi. Bahkan juga kalau kita dengar berita hari ini, yaitu terbaru, Jokowi mengatakan bahwa
Pengosongan Pulau Rempang, Jokowi sebut warga akan diberi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45. Tawaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberi rumah tipe 45 dan lahan 500 meter, kalau memang setuju, atau seperti yang disampaikan Mahfud MD sehari sebelum ada kericuhan di sana, maka tidak akan terjadi kericuhan atau kerusuhan yang terjadi di kantor BP Batam. Dan ini perlu dipertanyakan, apakah masyarakat Rempang setuju dengan tawaran dari pemerintah? Kalau saya rasa, kalau mereka setuju mungkin tidak akan terjadi konflik atau kerusuhan antara aparat. Jadi dalam hal ini pemerintah perlu memikirkan lagi solusi terbaik yang kira-kira itu adil buat masyarakat Rempang. Jangan sampai hak-hak dari masyarakat Rempang terabaikan. Baik, silakan Anda beri tanggapan dan pendapat Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.